Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabar pagi harinya ya? Semoga dalam keadaan sehat ya, apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, keadaan yang sehat, tubuh yang sehat, ini memang sangat penting dan berpengaruh untuk ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, kali ini saya Aziza bakal menemani teman-teman semua di ruang Rapot Ramadan Podcast. Buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti kita, Rapot itu apa sih ya? Jadi ini adalah podcast yang membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dengan tema bagaimana sih puasa yang berkualitas. Nah, tentu teman-teman pasti penasaran ya, apakah puasa saya ini sudah berkualitas atau belum? Nah, akan kita bahas bersama narasumber kita yang luar biasa. Pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Dr. Masnurin MAG dan Bapak Farid Hoironi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih dan bagaimana puasa yang berkualitas. Nah, tentu teman-teman di sini pasti pada penasaran ya, apakah puasa saya ini sudah berkualitas atau belum gitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas dengan narasumber luar biasa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, yang pertama ini ada Bapak Dr. Masturin MAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kedua kita ada Bapak Farid Hoironi SPDI MSI. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar semua ya ini ya Bapak Farid sama Pak Masturin. Alhamdulillah. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman bahwasanya Bapak Masturin ini merupakan dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Dan juga Bapak Farid ini merupakan dosen KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam di IAIN Kudus. Nah, langsung saja ya kita bicara tentang terkait dengan tema hari ini. Gimana Pak perasaannya bisa mengikuti rapat ini ya? Alhamdulillah kita bisa memberikan kesempatan langsung kepada beliau narasumber kita yang sangat luar biasa. Untuk yang pertama nih Pak, saya ingin tahu sebelum kita ke tema, saya ingin tahu tentang apa sih pengertian puasa menurut Bapak Masturin terlebih dahulu ya. Iya. Puasa itu yaitu menahan lapar, dari terbitnya menahan lapar, minum, dan menahan hawa nafsu, dan dari perilaku yang jelek, dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Ya semestinya disertai dengan niat, kan gitu. Iya betul. Nah, itu tadi pengertian puasa menurut Bapak Masturin ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih dari Pak Farid sendiri, apa sih pengertian puasa? Tuh. Sama seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi bahwa puasa itu intinya secara umum itu ya menahan lapar dan dahaga. Mulai dari fajar shodiq kemudian sampai kita berbuka pas waktu maghrib ya seperti itu. Secara umum seperti itu. Cuma nanti ada yang membedakan terkait dengan kualitasnya seperti apa. Kualitas nanti itu sebagai pembeda antara orang yang puasa biasa dengan orang yang puasa yang memang benar-benar berkualitas gitu Mbak. Nah, berbicara masalah kualitas nih Pak ya, ini memang menarik sih untuk dibahas dan ini memang berkaitan pula dengan tema yang kali ini kita bahas nih teman-teman. Sebelumnya apa sih kita sebelum ke materi puasa yang berkualitas, mungkin ada pengertian terlebih khusus tentang kualitas itu seperti apa? Mungkin dari Pak Farid terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Presenter bahwa secara umum pengertian kualitas yang kita pahami itu kan kualitas ya mutu berpuasa. Tapi kalau saya mengutip dari pendapatnya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin bahwa Al-Ghazali itu membedakan level-level terkait dengan kualitas orang berpuasa. Jadi setiap puasa pun ada kualitasnya. Ada kualitasnya, ada levelnya. Pertama itu adalah saumul umum, kedua adalah saumul khusus, kemudian yang ketiga adalah saumul khususil khusus. Jadi ada 3. Kalau saumul umum itu ya puasanya orang-orang biasa gitu loh. Artinya kita menahan lapar, menahan dahaga dari pagi sampai sore sampai maghrib. Cuma
ibadah jalan, maksiat juga jalan, Maksiat gitu loh. juga jalan. Artinya kita juga masih menghibah pada teman-teman kita, tetangga kita. Jadi maksiat-maksiat kecil misalnya kita menceritakan orang-orang lain di luaran kita, ya seperti itu. Termasuk ini enggak Pak, ketika main HP itu kan banyak madaratnya daripada manfaatnya gitu. Kalau HP itu digunakan untuk hal-hal yang berkualitas positif gak masalah. Cuma terkadang kita kan menghibah tidak hanya secara lisan ya. Iya. Kita menghibah pakai WA chat kan bisa Oh, juga. udah Mbak. termasuk itu ya, Pak? Termasuk hibah juga. Artinya kita menceritakan orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah saumil khusus, bahwa tingkatan puasa itu sudah mulai ditingkatkan. Kalau di awal tadi itu adalah puasa itu ya seperti puasanya orang-orang biasa, hanya menahan, nanti yang dapat hanya lapar dan dahaga tok. Tetapi kalau yang kedua itu sudah mulai ditingkatkan. Artinya kita sudah menjaga hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Berkaitan dengan maksiat, kita sudah mulai menjaga diri kita, lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal yang berbau maksiat, sesuatu yang negatif gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan kekhususan lagi, yang nomor 3 itu Al-Ghazali itu kan yang di Ihya Ulumuddin itu kan terkait dengan tasawuf tuh, yang dijaga kan hati terus tuh. Jadi yang ketiga itu ya selain kita menjaga maksiat, perbuatan kita tidak berkaitan dengan maksiat, itu juga hati juga dijaga, Mbak. Hati ini dijogo, artinya mungkin ketika kita batin sesuatu yang hal-hal yang berbau maksiat, mungkin itu tidak diperbolehkan kalau tingkatannya yang ketiga ini, yang karena paling berkaitan tinggi. dengan hati yang paling tinggi itu kualitas berpuasa nggih. Kan tadi kualitas ya Pak Farid ya. Iya. Nah, kualitas itu mengukur suatu produk. Kalau dalam bahasa perusahaan kan produk itu berkualitas atau tidak. Iya, betul sekali, maka Pak. mengukurnya nanti mutu dari produk itu, nah itu kan setelah hasil puasa, contoh begitu. Bisa setiap hari gitu ya Pak Farid ya. Kalau kita melihat itu dikatakan kualitas atau tidak, ya suatu kerjaan yang dikerjakan secara profesional. Kalau dalam puasa, maka diukur kualitas itu, puasa itu dikerjakan dengan profesional sesuai dengan amalan-amalan puasa, kan gitu. Di amalan-amalan puasa kan banyak, contoh, betul sekali, ya, Pak. Beberapa hadis menjelaskan jangan sampai hanya haus dan lapar saja yang didapatkan. Tidak hanya menahan haus dan lapar ya, Pak. Itu saja. Maka puasa-puasa itu harus, kalau dalam hadis Rasulullah kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, kan gitu ya. Iya. Maka kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan juga kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ukuran kualitas dalam melaksanakan puasa, yang pertama tadi hadisnya kan iman dan keikhlasan, keimanan. Nah, dalam Al-Qur'annya juga bahwa puasa ini dibebankan kepada orang yang beriman, kan begitu, Iya, untuk mencapai derajat takwa itu. Nah, ini mengukur mutunya. Kira-kira gitu ya Pak Ferry, kalau kita kolaborasikan atau kita masukkan kepada Ramadan, bahwa sesuai dengan dasarnya Qur'annya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya puasa ya jangan yang dicapai haus dan lapar saja, tapi di situ dengan iman, dengan ikhlas gitu kan, untuk mencapai derajat takwa. Caranya gimana ya, memang dalam puasa diisi yang bagus-bagus untuk menuju kualitas. Ibaratnya pekerjaan yang sudah disusun, produk yang sudah disusun dengan rapi, apabila dalam ilmu manajemen contohnya tahapannya tidak sesuai, maka hasilnya kurang sesuai, bagus kan gitu. juga. Nah, ini supaya hasil itu berkualitas, hasil puasa, maka dilaksanakan dengan bagus. Apa contohnya? Sunnah-sunnah puasa diisi. Mungkin baca Al-Quran, mungkin zikir yang dikatakan Pak Farid tadi, jangan mengguncing, jangan istilahnya suudzon kepada orang lain, baik lewat HP atau lewat apa. Itu kan, itu kategori, kalau ada orang puasa masih sering main HP untuk menghilangkan lapar dan dahaganya, ya kategori menurut Imam Ghazali dijelaskan Pak Farid ya,
orang awam itu Orang puasanya awam, ya. awam. Itu belum mencapai ya maksudnya menggugurkan kewajiban saja. Nah, Iya. kan gitu. Hanya Yang kewajiban penting puasa melaksanakan saja yang kewajiban dilakukan ya puasa Pak. digugurkan gitu ya Oke. Pak Farid kira-kira. Tapi pahala-pahala itulah di kualitas Kualitas, pahala-pahala oke. puasa itu supaya kita nanti keluar puasa itu jadi orang muttaqi. Kira-kira itu ya wilayah kualitas dalam Oke. puasa. Tapi nanti kan di indikator-indikatornya itu sambil diselami, diperdalam bagaimana kan gitu. Memang berat orang menjalankan. Mengapa berat dalam ilmu fikih puasa itu berat? Maka wajib. Kalau nggak dikatakan wajib nggak menjadi berat. Nah, Beda lagi kalau sunnah ya, Pak. kalau sunnah gitu. Ini wajib karena memang ukuran umat manusia itu berat. Benar. Kalau kita dalam perspektif sosial, wali contoh, kalau kita dalam perspektif sosial ditanya gitu ya, itu yang penjual-penjual toko yang deket-deket alon-alon itu puasa gimana datanya? Senang gitu kan? Karena apa? Rame, kira-kira Rame. begitu. Bukan ngukur apa kualitas puasanya, Iya. tapi karena dia ngukur dagangannya. Lah ini kan nggak bisa diukur itu. Kalau dia merasa senang datangnya bulan puasa karena rame gitu ya, penjual makanan rame, penjual baju rame, dan penjual lain-lain juga rame karena mau mendekati Lebaran, Oke. banyak tamu, banyak lain. Ini kan menjadi tidak ada hubungannya dengan kualitas Oke. puasa. Ini perspektif sosial masyarakat. Itu kira-kira Mbak. Oh ya Pak, mungkin ya kalau di sekitar saya nih, saya kerap nih menemui seseorang itu biasanya itu dia berpuasa, tapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu atau biasa cuman ikut-ikutan lah mungkin karena teman-temannya yang lain puasa, mereka hanya menghormati jadi hanya mengikuti puasa, tapi untuk sholatnya saja ditinggalkan gitu loh. Nah itu mungkin gimana Pak menurut Pak Mas Turin sama Pak Farid? Iya, ya. Kalau orang melaksanakan ibadah puasa wajib dan belum melaksanakan sholat 5 waktu, ya harus melaksanakan sholat 5 waktu dulu. Karena sholat 5 waktu ini harus dijalankan. Kalau dalam hadisnya kan begini, Bunyal Islamu ala khamsin ya gitu ya. Iya, Islam betul. itu dibangun di atas 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 pilar itu sholat adalah termasuk yang paling utama. Utama. Ya maka harus rukun Islam ini harus dijalankan gitu Iya, bagi betul. orang yang mengaku sebagai orang Muslim. Jangan hanya puasa karena apa ya? Ya banyak orang seperti itu. Iya, Mungkin betul, keluarga, banyak sekali. anaknya puasa, dia lah itu kategori apa? Kalau dalam Ghazali itu hanya awam, khos, khawasul khawas. Terus dia juga abangan ya kan susah ini ya ini. Iya betul Pak. Sudah enggak sholat, puasane ikut-ikutan. Lah ini Iya. kan kalau sudah balik harus sudah Wajib, diluruskan ya, Pak. wajib untuk melaksanakan itu. Kewajiban mahasiswa YN juga harus bisa menyapa itu gitu. Bagaimana supaya sholat juga harus dijalankan, puasa dijalankan gitu. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Farid terkait sama hal itu? Sama bahwa sholat kan penting, Mbak. Betul Penting. sekali. Syahadat, kemudian sholat, Mbak. Iya, nomor Tidak 2. puasa dulu kan, sholat. Tapi sebenarnya puasa itu adalah ibadah yang paling unik. Unik. Yang paling unik artinya yang tahu itu hanya kita dan Allah tok. Kita dan Allah tok. Jenengan bisa berpura-pura ya. Pura-pura di kampus lemes, padahal jenengan di rumah minum, Iya. makan. Tapi di kampus pura-pura lemes, Mbak. Iya. Itu kan tidak bisa menandakan puasa sebenarnya. Bahwa yang tahu sebenarnya terkait dengan puasa itu hanya kita dan Allah saja. Bahwa misalkan kalau ibadah terkait dengan sholat ya, itu kan terkadang banyak pamrihnya Mbak. Misalkan Pak Farid sholat di masjid, pura-pura khusyuk misalkan. Karena ada Pak Dekan, ada Pak Rektor, ada teman-teman yang lain misalkan. Jadi kehusuannya itu terkadang itu ada tendensinya Mbak. Karena boleh bisa jadi itu karena pengen dilihat orang-orang atau dilihat teman-teman. Contoh lain haji misalkan. Haji itu kan bisa jadi orang berhaji kan bukan karena memang murni benar-benar haji dah. Karena
di status sosial itu ada embel-embel haji, bisa jadi untuk apa ya, untuk ada tendensi lah biar dilihat orang bahwa saya udah haji. Kemudian terkait dengan ibadah lain misalkan zakat, terlihat orang. Kemudian kalau puasa kan beda sendiri, Mbak, bahwa puasa itu kan sakjane hanya kita dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Bisa jadi orang-orang berpuasa ya pura-pura lemas, pura-pura. Jadi saya kan nggak bisa mengukur orang lain apakah orang itu benar-benar puasa beneran atau enggak, kan nggak bisa, Mbak. Betul sekali. Jadi uniknya ibadah terkait dengan puasa ya seperti itu, hanya kita dan Hanya Allah kita Ta'ala dan saja yang Allah tahu. Tetangga kita berpuasa atau tidak, nanti sahur bareng, buka bareng, tarawih bareng, Iya. sama kegiatan bulan Ramadan. Cuma terkait dengan benar-benar puasa dan tidaknya itu hanya kita sendiri dan Allah Ta'ala yang tahu gitu. Gitu. Nah, kita juga terkait sama hal itu, berarti kan kita mungkin ada hal-hal kecil yang mungkin kita disepelekan, tapi malah hal itu menjadikan hal besar. Misalkan nih, saya lagi kuliah ya kan, apalagi ini kan kuliahnya full sehari. Capek, seharian capek kuliah, pengen minum, pengen makan gitu kan, sambat kayak gitu. Nah itu apakah mempengaruhi puasa kita sih? Apakah itu juga pasti kan mempengaruhi kualitas dari puasa kita. Nah itu bagaimana tanggapan dari Pak Farid? Mempengaruhi batalnya atau gimana? Iya, kan kita kan ini bicara, misalkan nih saya sambat, Heeh. ya saya kok capek banget ya, pengen minum, pengennya cuman ngucap gitu aja. Nah itu mempengaruhi kualitas kita ya tentunya ya Pak. Ya kalau kita merujuk lagi pada Imam Ghazali tadi, itu bisa jadi itu tergolong puasanya orang-orang biasa, orang-orang biasa. awam itu loh. Tapi kalau puasanya orang khusus itu kan artinya sudah tidak melihat hal-hal yang seperti itu, Mbak. Tidak. Iya. Artinya memang puasa tuh ya lapar, puasa ya dahaga gitu loh. Prinsipnya seperti itu. Cuma nanti ditingkatkan terkait dengan ibadah-ibadah lain. Itu yang membedakan level kualitas orang-orang yang berpuasa, level yang pertama tadi, kedua atau ketiga gitu. Ya memang kembali lagi kepada kita sendiri ya Pak. Iya, iya. Nah mungkin ada tambahan dari Pak Mas Turin terkait hal itu? Ya, memang pada level orang awam gitu ya. Itu umpamanya contoh tadi mahasiswa sudah capek, ketika kuliah juga sudah dapat pahala, Betul. kira-kira kan gitu ya. Karena kita Sudah menuntut ilmu Iya, udah menuntut banyak, ilmu, tapi betul. karena ya capek, rasanya haus dan lapar itu wajar, kan gitu. Tapi nanti kalau punya perasaan, wah gimana ini rasanya kok haus, lapar, ini inginnya minum apa, itu kan ditahan. Tapi nanti untuk meningkatkan ya diisi dengan yang lain, mungkin baca Al-Quran, mungkin zikir, mungkin beramal dan berbuat-buat yang lain, yang kebaikan itu untuk menambah ngisi pahala di puasa, kan Iya. gitu. Mungkin perasaan itu biasalah bagi Biasa, orang ya. awam, Betul. kan gitu. Tapi nanti ditingkatkan untuk ngisi-ngisi amalan di bulan puasa, nah, gitu. Terus juga setiap orang kan punya planningnya sendiri nih, setiap Ya. mungkin di Ramadan tahun lalu saya pengen konsisten dalam sholat tepat waktu. Nah Ya. mungkin tahun ini juga saya ingin konsisten dalam membaca Al-Quran. Misalkan nih one day one juice gitu kan. Ya. Sekarang kan memang kayak gitu ya. Nah tapi untuk konsisten kan juga nggak Berat, urut ya kan, Pak. ya. Apalagi yang perempuan biasanya kan juga ada dispen untuk puasanya gitu. Ya mungkin ada tips gak Kak terkait dengan hal itu, gimana sih kita tetap bisa konsisten? Karena memang ekspektasinya sih kita pengennya full ya, 1 bulan full itu mengikuti puasa, bisa hatam satu Al-Quran kayak gitu. Tapi kan realitanya memang nggak seperti itu gitu. Nah itu mungkin ada tips gak Bu dari Pak? Memang sebelum kita membahas tips, memang kita itu kan ada batas ruang dan waktu. Iya. Ya. Kalau tahun kemarin mungkin ruang dan waktu kami agak longgar, ini contoh Iya. begitu. Tahun ini ruang dan waktu ternyata lebih sibuk. Nah ini kan kesibukan itu kan mempengaruhi. Ini contoh, kalau tahun kemarin saya bisa one day one juice. Ya, sekarang tahun ini karena banyak kegiatan, mungkin tidak bisa one day one juice. Nah, contoh separuhnya. Nah, ini kan berkaitan dengan ruang dan waktu yang dilakukan atau yang dijalani oleh seseorang dalam menjalankan puasa.
Kalau idealnya free juga nggak ideal. Maksudnya setiap hari di rumah membaca Quran gitu nggak ideal. Iya, betul Orang sekali. itu kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh, mana yang harus saya kejar gitu kan. Oh harus kuliah kami kejar, kerja kami kejar Iya. gitu kan. Iya. Favorit. Kalau Ada. saya sebagai dosen setiap hari harus ke kantor. Kalau saya tidak ke kantor, pelayanan menjadi kacau. Ini contoh. betul Itu juga sekali. bagian dari pahala. Nggak mungkin saya bulan puasa karena punya tugas kantor, terus saya di rumah baca Al-Quran gitu. Nah, ini contoh. Nah, bagaimana tip untuk tetap bisa puasa ini terjaga dengan kualitasnya? Ya kita jalankan sesuai dengan ruang dan waktu kita atau kondisi kita. Asal perilaku yang kami perbuat selama melaksanakan puasa atau di bulan Ramadan ini, baik siang maupun malam, itu yang baik-baik saja. Mengurangi yang buruk-buruk, maksudnya ya tadi suudon, menggunjing, dan lain-lain, berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama. Dan aturan-aturan puasa seperti yang membatalkan puasa itu juga dihindari. Dihindari ya. Kan banyak itu yang membatalkan Betul puasa sekali. kan gitu. Ini seperti itu, insya Allah puasa kita terjaga kualitas. Tasnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Farid? Ya kalau ada resolusi tahun depan saya harus setiap hari menghatamkan 30 juz misalkan. Dan pokoknya target-target yang menurut kita bagus itu ya nggak masalah. Cuma kita juga harus melihat porsinya. Seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, misalkan bahwa kalau kita setiap hari dari subuh kemudian sampai maghrib kita baca Quran terus, itu malah sebenarnya nggak bagus, Mbak. Artinya ada tugas-tugas lain kita itu yang terbengkalai. Misalkan kalau kita tugasnya dosen itu adalah ngajar, kemudian ada bimbingan. Malah kalau hal-hal semacam itu kita tinggalkan, artinya kan kita juga merepoti orang lain nanti akhirnya gitu, Iya, Mbak. betul. Gara-gara kita pengen ibadah seharian penuh, kemudian kita pengen baca 30 juz misalkan. Jadi ada porsinya bahwa kalau kita ibadah itu ya harus lihat ruang dan waktunya tadi. Kalau terkait dengan tipsnya bagaimana, ya semua diawali dengan niat. Kalau kita niat dari awal pengen ibadah untuk nguri-nguri poso, menghidupkan puasa, insya Allah kita juga biasa. Apalagi puasa kan hanya 30 hari ya, 30 hari. Yang ini ukurannya tidak 30 hari, sebulan penuh gitu. Karena kan ada yang 30, ada yang 29 gitu, ada yang 29 untuk di tanggalan seperti itu. Ya seperti itu. Yang penting diniatkan untuk ibadah, konsisten, insya Allah juga hal-hal yang kita niati baik, insya Allah akan terlaksana. Jadi semuanya tuh tergantung pada niat kita ya dari Pak. kita masing-masing. Yaitu sekilas tentang bagaimana sih kita ketika kita puasa, apakah memang puasa kita itu udah berkualitas, itu ya harus kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, mungkin ada closing statement dari Bapak Masturin, silakan. Ya. Gunakan sebaik-baiknya waktu di bulan puasa dengan mengisi amalan-amalan yang baik untuk menunjang kualitas puasa. Itu statement terakhir saya pesan kepada para mahasiswa juga, laksanakan tugas mahasiswa dan laksanakan tugas dari perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Gitu dari saya, terima kasih. Ya. Dari Pak Farid ada closing statement? Ya, terima kasih. Kalau saya, karena ini berkaitan dengan kualitas tadi, untuk mencapai derajat yang tinggi di level ketiga tadi itu kan perlu proses, Mbak. Proses, artinya tidak ujuk-ujuk langsung kita menempati level tertinggi misalkan. Itu kan perlu proses. Jadi kita lalui prosesnya, berusaha untuk hal-hal yang terbaik biar kita dapat level tertinggi. Yang jelas tugas kita sebagai dosen, tugas sebagai mahasiswa, karena ini berpuasa, karena kita sedang berpuasa, jangan sampai puasa itu menjadi alasan untuk malas-malasan gitu loh. Betul. Kita lemas, kita lapar dahaga, kemudian kita pura-pura, Pak maaf saya tidak masuk kelas karena lemes misalkan. Itu kan menjadi puasanya baik tapi menjadi alasan yang tidak baik gitu loh. Artinya kita juga bisa menempatkan porsi kita kerjaan, porsi kita sebagai mahasiswa, porsi kita untuk ibadah dan macam-macam lain gitu.
Ya, mungkin itu ya closing statement dari narasumber kita. Nah, itulah sekian tadi bincang kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana sih puasa yang berkualitas. Apakah teman-teman setelah mendengarkan itu tadi puasa yang sudah berkualitas atau belum? Ya, itu semoga ketika teman-teman sudah menonton ini, setelah ini ya sudah harapannya memang puasa kita akan lebih berkualitas gitu ya, Pak. Nah, saya Siti Nurul Azizah pamit undur diri dan mewakili narasumber Bapak Masturin dan juga Bapak Farid. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami dan ilmunya yang semoga dari teman-teman semua juga bisa mengambil hikmahnya. Dan saya juga mewakili kru pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.